Baik, apakah suara aku masuk? Masuk, masuk. Masuk, masuk. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 dengan judul Upaya Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Pantai. Next. Oke, anggotanya dulu, Jar. Anggota dari kelompok 3 ada Marcelina Ananda, Fajar Sodik, aku sendiri, Salsabila Revalia, Aditya, Suryastawa Widiastri, Venisa Febriana, dan Yesa Parji. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Hutan pantai merupakan bagian dari wilayah pesisir dan laut yang memiliki potensi sumber daya alam yang produktif. Wilayah tersebut merupakan dua bentuk ekosistem yang berbeda, yaitu ekosistem perairan laut dan ekosistem hamparan lahan daratan. Kriteria hamparan lahan di sepanjang batas perairan laut ke arah daratan disebut lanskap pantai. Secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu formasi vegetasi pes kapre dan formasi vegetasi Barringtonia, di mana formasi vegetasi pantai tersebut hampir terdapat di seluruh pantai di Indonesia. Next. Oke, kemudian sering berkembangnya aktivitas pembangunan terhadap hutan pantai akan berdampak kepada hilangnya vegetasi tumbuhan yang semula hidup di kawasan tersebut. Adanya aktivitas kegiatan di daerah pariwisata atau rekreasi dapat menimbulkan morfologis yang khusus dibanding dengan kegiatan ekonomi lain, mengingat bahwa keindahan dan keaslian alam merupakan modal utama. Bila suatu wilayah pesisir dibangun sebagai tempat rekreasi masyarakat, biasanya fasilitas pendukung lain juga berkembang pesat. Faktor pemicu kerusakan lingkungan yang terjadi baik pada ekosistem laut, ekosistem pantai maupun ekosistem lain adalah kebutuhan ekonomi atau economic driven dan kegagalan kebijakan atau policy failure driven, di mana sebagian penduduk yang berada di wilayah pesisir merupakan penduduk sering tergolong miskin. Kemiskinan dan ketidakpastian hidup menyebabkan kacaunya pola pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Pola konsumsi yang tinggi terhadap sumber daya alam akan mengakibatkan kegagalan kebijakan pengelolaan sumber daya alam akibat kegiatan ekonomi yang dapat merusak lingkungan. Akibat adanya kegiatan tersebut, maka berdampak negatif kepada masyarakat seperti turunnya mutu lingkungan hidup. Dampak-dampak lingkungan tersebut dapat diidentifikasi dengan adanya degradasi pantai berupa erosi pantai atau abrasi, intrusi air laut, hilangnya sempadan pantai, menurunnya aneka hayati, serta musnahnya habitat dan satwa-satwa tertentu. Yang selanjutnya yaitu study case kerusakan ekosistem pantai. Itu menyebabkan abrasi yang mempengaruhi potensi banjir. Bencana tsunami Aceh tahun 2004 menyebabkan kerusakan pemukiman dan ekosistem hutan pantai di Desa Usong dan Desa Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti. Sampai sekarang, hutan pantai masih relatif belum mengalami perbaikan yang signifikan. Dalam laporan CESD sebagai Scope of Works, kegiatan yang dikembangkan di wilayah sekitar kepada PT Pertamina, Persero, MOR1, TBBM, Lok Seumawe menunjukkan fakta bahwa telah terjadi perubahan fungsi lahan hutan pantai Ujong Blang secara khusus bagi peruntukan kegiatan komersil seperti warung rujak, kafetaria, rumah makan, dan pemukiman penduduk dengan cakupan wilayah seluas 45,15% dari total luasan sempadan pantai. Saat ini, CESD juga mengindikasikan bahwa luas gisik sebesar 2,37%
dari total luas sempadan pantai yang mencakup 267.100 meter persegi. Dalam periode ini, intensitas dampak primer, rumah panggung dan gazebo yang runtuh dan hanyut akibat terjangan ombak pantai, serta dampak sekunder, hilangnya ekosistem bahari dan potensi ekonomi nelayan akibat pendangkalan air laut dari maraknya rumah semi permanen dan warung yang dibangun di pinggiran pantai menjadi permasalahan serius bagi kelangsungan hidup warga sekitar. Nah, di bawah ini ada contoh gambar upaya dari rehabilitasi ekosistem pantai. Next. Kemudian untuk rehabilitasi ekosistem pantai, nah kerusakan yang terjadi pada hutan pantai itu perlu diperbaiki dengan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi pantai sendiri merupakan upaya memperbaiki kondisi pantai yang telah mengalami kerusakan dengan penanaman kembali sesuai dengan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi setempat. Kemudian indikator keberhasilan rehabilitasi ini dilihat dari seberapa banyak tanaman yang berhasil untuk tumbuh. Kegiatan rehabilitasi ini berkaitan erat dengan pengurangan risiko bencana. Hal ini terjadi karena tanaman yang tumbuh itu berfungsi sebagai sistem pertahanan alami di pantai. Kondisi pantai yang memiliki kadar salinitas yang tinggi itu mengakibatkan tanaman yang digunakan harus memiliki kutikula. Nah, kutikula ini diharapkan dapat berfungsi untuk mengurangi masuknya garam ke tubuh tanaman serta mampu beradaptasi pada kondisi evaporasi yang tinggi. Kemudian pengupayaan rehabilitasi dengan revegetasi ini tanaman dikatakan sebagai pertahanan alami karena tanaman bawah seperti di zonasi PSKP terdiri dari merambat, teki-tekian, dan rumput-rumputan yang memiliki perakaran kuat sehingga dapat menahan abrasi. Sementara itu untuk pohon sendiri akan berperan dalam menahan pengaruh angin dan air agar tidak langsung ke daratan. Di gambar di samping itu ada keberadaan warung atau bangunan yang berada di bibir pantai, kemudian menyebabkan air dan angin bebas menghantam daratan. Ini terjadi di pesisir Lampung Barat karena akibat ombak besar. Kemudian, ini merupakan rekomendasi pemilihan tanaman berdasarkan kondisi tanah yang bisa ditanam di hutan pantai. Untuk kondisi tanah yang berlumpur bisa ditanami dengan tanaman mangrove seperti bakau, tengal, tanjang, bogem, dan api-api. Untuk tanah berpasir bisa ditanami dengan tanaman pantai atau tanaman non-mangrove seperti cemara, nyamplung, putat laut, ketapang, putat, dan waru laut. Next. Untuk selanjutnya yaitu pola pertumbuhan tanaman di ekosistem pantai, di mana yang pertama itu ada Ipomoa pescapre yang berada di formasi pescapre atau barisan bibir pantai yang memiliki pertumbuhan dapat membentuk hamparan yang padat dan kemampuannya dalam mengikat pasir. Selain itu, sebagai penstabil pasir dan berperan dalam rehabilitasi ataupun restorasi ekosistem. Yang selanjutnya itu pada tanaman Rhizopora memiliki kesesuaian pada lahan basah yang tumbuh sejak pada induk sehingga tingkat keberhasilan pertumbuhan sangat besar. Selain itu memiliki bentuk propagule yang lebih besar sehingga tingkat persebaran pertumbuhan secara alami menjadi besar. Yang selanjutnya adalah contoh model rehabilitasi pada hutan pantai. Yang pada gambar sebelah kiri, yang pada gambar 33,
di mana penampang model 1 di rehabilitasi pantai yang memiliki lokasi di luar objek wisata yang dirancang untuk jalur hijau yang berada di luar objek wisata dengan pertimbangan utama fungsi perlindungan dan pengamanan terhadap kawasan pemukiman di belakangnya. Yang pada gambar sebelah kanan atau gambar 34, penampang model 2 rehabilitasi pantai, menurut Wibisono dan Surya di Putra tahun 2006, bahwa untuk memperbaiki dan meningkatkan keberhasilan penanaman tanaman pantai, sebaiknya penanaman dilakukan dari arah belakang menuju arah pantai dan berakhir pada batas di mana pasir mendominasi wilayah dan tidak ada vegetasi yang tumbuh. Biasanya herba, katang-katang, Ipomoea pescapre dapat dijadikan indikator batas terakhir penanaman. Oke, selanjutnya ada keberhasilan dan hambatan rehabilitasi. Keberhasilan dari rehabilitasi ekosistem pantai sendiri ini dapat dipengaruhi dari faktor pembibitannya atau pemilihan bibit ketika penanaman. Tetapi terdapat beberapa kendala untuk mencapai keberhasilan dari rehabilitasi itu sendiri. Yang pertama ada kesulitan mendapatkan benih atau bibit. Yang kedua rendahnya kualitas benih. Yang ketiga kurangnya skill atau keahlian pelaksana pembibitan. Yang keempat kesalahan memilih lokasi persemaian. Yang kelima kesalahan memilih media serta yang keenam pengetahuan aklimatisasi bibit yang rendah. Selain itu untuk keberhasilan rehabilitasi ekosistem pantai ini juga perlu memperhatikan kondisi ekologi, status tapak, kondisi ekonomi sosial budaya pada sekitaran kawasan pantai. Lanjut. Berikut merupakan studi kasus keefektifan vegetasi di pesisir pantai. Menurut penelitian Danielson dan teman-teman tahun 2005 yang melakukan penelitian terkait manfaat vegetasi pepohonan di pesisir dalam mengurangi dampak kerusakan di pesisir oleh tsunami. Penelitian ini dilakukan di suatu daerah di Cuddalore, Tamil Nadu, India, yang terdampak oleh tsunami di tahun 2004. Daerah ini memiliki garis pantai yang lurus, profil pantai yang seragam, dan kemiringan lereng yang seragam. Di sepanjang pantai terdiri atas area yang bervegetasi maupun tidak bervegetasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tsunami telah menghancurkan desa-desa di pesisir tanpa perlindungan mangrove. Namun demikian, desa-desa yang berada di belakang mangrove tidak mengalami kerusakan, sedangkan desa-desa yang terletak di antara tanaman kasuarina di sepanjang pantai mengalami rusak sebagian. Tanaman ini tidak mengalami kehancuran, hanya 5-10 jumlah pohon dekat pantai yang mengalami kerusakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mangrove dan tanaman kasuarina mampu mengurangi gelombang tsunami dan melindungi pesisir pantai dari kerusakan. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Dari teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, persilahkan. Perkenalkan, nama saya Strada Najwa dengan NIM H102287. Terkait permasalahan dari sisi masyarakat, itu kan mereka permasalahan itu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian ekosistem pantai. Sedangkan permasalahan dari sisi pemerintah, khususnya terkait dengan lemahnya upaya penegakan hukum terhadap kesejahteraan masyarakat dan rehabilitasi tersebut. Nah, menurut kalian bagaimana upaya agar masyarakat dengan pemerintah itu memiliki tujuan yang sama terkait upaya keberhasilan rehabilitasi? Apakah dimengerti? Mohon maaf, bisa diulangi yang terakhir tadi? Jadi soalnya itu menurut kalian bagaimana upaya agar masyarakat dan pemerintah itu memiliki tujuan yang sama terkait upaya keberhasilan rehabilitasi? Oke, mungkin izin menjawab ya.
mungkin bisa dilakukan pembuatan rencana atau strategi mengenai pemanfaatan pantai sebagai ekowisata, di mana ekowisata ini nanti juga bermanfaat bagi pemerintah serta bermanfaat juga bagi masyarakat sekitar. Selain itu juga ekowisata ini juga dapat meningkatkan keberhasilan dari rehabilitasi ekosistem pantai sendiri, di mana ekowisata itu juga menjunjung nilai konservasi pada ekosistem pantai dan juga tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian ekologi begitu. Baik, terima kasih. Dari kelompok lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Apakah masih ada pertanyaan lain? Izin bertanya, saya Sabuk Muharram dengan NIM H10220075. Mungkin tadi terkait dengan rendahnya keberhasilan kegiatan rehabilitasi kan ada 6 faktor ya yang disebutkan menurut Bibisono dan Suryadi Putra. Nah, menurut kalian bagaimana untuk setidaknya mengatasi mungkin salah satu dari faktor yang menghambat keberhasilan rehabilitasi di hutan pantai itu dari faktor-faktor yang telah disebutkan? Izin mengulangi ya, tadi pertanyaannya bagaimana cara menanggulangi atau pencegahan untuk keenam masalah ini ya? Itu ya kurang lebih seperti itu. Boleh 6-6-nya atau satu saja tidak mengapa. Oke, untuk mungkin salah satunya itu kesulitan mendapat benih atau bibit. Ini nanti bisa dilakukan upaya pemilihan bibit dengan beberapa kriteria seperti bibit bersih dan lain-lain seperti itu yang nantinya dilakukan berdasarkan prinsip silvikultur. Kemudian untuk kurangnya skill atau keahlian dalam pelaksanaan pembibitan ini nanti bisa dilakukan seperti sosialisasi terhadap beberapa pengelola dan juga terhadap beberapa masyarakat terkait bagaimana cara-cara yang benar dalam pemeliharaan atau pembibitan tanaman-tanaman atau vegetasi yang akan digunakan untuk revegetasi rehabilitasi begitu.
Cukup, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.